Hai guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di video pembelajaran pengelolaan pendidikan bersama saya. Perkenalkan, nama saya Irma Yugiana, NPM A1G022040, kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya dari Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan membahas bab 8, manajemen pendidik dan peserta didik. Apa sih maksud dari manajemen pendidik itu? Ada yang tahu? Simak penjelasan berikut ya. Pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan 2014-231 adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Apa saja nih tugas, kewajiban, dan hak pendidik? Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. A. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. B. Guru sebagai pengajar. C. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. D. Guru sebagai pelatih. E. Guru sebagai penasehat. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. F. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti bertanggung jawab dan sebagainya. G. Guru sebagai korektor.
Guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Guru sebagai organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. J. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didik. Guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola kelas hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. M. Guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. 4. Penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi, mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar 10 kompetensi versi CBTE kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu 1. Menguasai bahan, yang kedua mengelola program pembelajaran, yang ketiga mengelola kelas, yang keempat menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima menguasai landasan-landasan kependidikan, yang keenam mengelola interaksi pembelajaran, yang ketujuh menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, yang kedelapan mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, yang kesembilan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi sosial. Yang kelima, kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya. 5. Rekrutmen dari seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. Yang pertama rasional, yang kedua ilmiah, yang ketiga objektif, yang keempat berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, yang kelima efisien dan efektif, yang keenam memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang ketujuh dilakukan secara objektif dan jujur, yang kedelapan dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan yang terakhir, seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified atau bermutu terlalu tinggi overqualified dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Apa arti manajemen peserta didik?
Manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objectives, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional. Penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Yang keempat, sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai ekta murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan patokan atau standar criterion reference. B. Kriteria acuan norma atau norm criterion reference. Yang C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 6. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. Rapat penerimaan peserta didik baru dipimpin oleh kepala sekolah urusan kesiswaan. Hal yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Setelah diadakan rapat dan dibuat keputusan, maka selanjutnya adalah pembuatan pengumuman yang diantaranya berisikan gambaran singkat sekolah, persyaratan pendaftaran peserta didik, cara pendaftaran, waktunya, tempat, biaya pendaftaran, waktu seleksi, dan sebagainya. D. Seleksi peserta didik baru. Cara yang digunakan dalam kegiatan seleksi ini adalah yang pertama, dengan menggunakan nilai raport atau sistem PMDK. Yang kedua, dengan menggunakan nilai ektanas murni atau DANEM. Dan yang ketiga, dengan cara melakukan tes masuk. E. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. Pada sekolah yang menggunakan sistem penerimaan berdasarkan DANEM, ketentuan siswa yang diterima berdasarkan atas ranking DANEM yang dibuat. F. Pengumuman peserta didik yang diterima. Bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ada 2, yaitu pengumuman sistem terbuka dan sistem tertutup. G. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Bagi calon peserta didik yang diterima, maka harus melakukan daftar ulang sebagai bukti keseriusan melanjutkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situs dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. A. Tujuan orientasi menurut Asmendri. 1. Agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. A. Pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. B. Sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. B. Fungsi orientasi. 1. Bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai A. Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang B. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Sekian materi bab 8 tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah guys.